Demokrasi berasal dari kata Yunani kuno yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Jadi makna demos kratein adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Demokrasi mengacu pada bentuk yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan yang bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Menurut C.F. Strong, demokrasi yang kuat adalah sistem pemerintahan yang memastikan bahwa mayoritas anggota masyarakat politik dewasa berpartisipasi atas dasar perwakilan dan bahwa pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya terhadap mayoritas tersebut. Selanjutnya adalah menurut Harris Hodge, demokrasi adalah sistem pemerintahan kerakyatan. Artinya, kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat secara menyeluruh dan merupakan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam hak rakyat secara menyeluruh. Menurut International Commission for Justice, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana hak untuk mengambil keputusan dilaksanakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab untuk rakyat melalui proses pemilihan yang bebas. Demokrasi Pancasila hanya dapat terlaksana jika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dipahami dan dilaksanakan sebagai nilai-nilai politik dan budaya. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan atas asas kekeluargaan, gotong royong, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hal ini meliputi kesadaran beragama, kebenaran, cinta kasih, kasih sayang, kedamaian yang berkelanjutan, serta kepribadian bangsa Indonesia. Inilah contoh penerapan demokrasi. Kita hidup di masa bising. Setiap orang punya suara, tapi apakah setiap suara didengarkan? Kampus adalah miniatur Indonesia. Di kampus, kita tidak hanya belajar teori. Kita belajar menjadi pemimpin sejati, berlandaskan satu fondasi, Pancasila. Kita telah memilih, namun, apakah suara mayoritas selalu membawa kedamaian? Di ruang-ruang ini, kita seringkali mengulang kesalahan yang sama. Menang karena jumlah, kalah karena terabaikan. Demokrasi kita menolak jalan pintas itu. Ia menuntut kedalaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya bukanlah perwakilan, tetapi hikmat kebijaksanaan. Hikmat menuntut kita untuk meninggalkan ego dan kepentingan pribadi demi mencari solusi yang adil untuk seluruh anggota. Mufakat bukanlah kompromi yang meninggalkan kekecewaan 50%. Mufakat adalah solusi ketiga yang lahir dari proses mendengarkan dengan hati. Kita tidak mencari angka 51%, tetapi kita mencari kesepakatan hati yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerendahan hati. Itulah wujud hikmat, menghargai proses demi mencapai kebenaran bersama. Ketua BEM adalah orang yang paling berpengaruh dalam organisasi ini. Maka dari itu, kita harus memilih Ketua BEM yang benar-benar pantas untuk memimpin organisasi ini ke depannya. Maka dari itu, marilah kita mulai musyawarah untuk menentukan Ketua BEM yang paling baik demi organisasi yang maju. Silahkan kepada perwakilan Ridzi dan Reisa yang akan menyampaikan argumen kalian. Menurut saya, kedua kandidat sudah baik dalam menyampaikan visi misinya. Namun saya memilih Reisa karena setelah ia memaparkan visi misinya tadi, sangat terlihat bahwa ia itu sangat terstruktur. Dan pada saat di kelas pun, ia selalu membuat to-do list untuk mengerjakan tugas apa saja yang akan ia kerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi saya yakin bahwa Reisa akan menjadi ketua BEM yang baik untuk ke depannya pada organisasi atau himpunan ini. Saya yang memilih Ridzi, izin menyampaikan argumen saya. Saya memilih Ridzi karena Ridzi terlihat kepemimpinannya, jiwa kepemimpinannya terlihat. Lalu dia ada
pengalaman di organisasi yang dimana pasti beliau sudah matang di dunia organisasi tersebut. Maka dari itu, teman-teman semua, mari kita memilih Ridzi sebagai kader. Baik, setelah kita mendengarkan bersama-sama kedua argumen dari Pro Ridzi dan Pro Reisa, apakah ada yang berubah pikiran atau ada yang ingin menyampaikan argumen terkait pemilihan ketua BEM ini? Silakan. Silakan Romadona. Oke, menurut saya Ridzi dan Reisa keduanya adalah kandidat yang bagus. Tapi akan lebih baik jika Ridzi dijadikan ketua BEM karena ia sudah memiliki pengalaman yang baik dalam berorganisasi seperti yang sudah disebutkan oleh Gia tadi. Baik. Saat ini sudah sekitar 75% sampai 80% yang sudah setuju terkait apabila Ridzi dijadikan ketua BEM. Apakah masih ada yang memilih Reisa dan ingin mendukung kembali? Dipersilakan. Saya berubah pikiran menjadi memilih Ridzi karena setelah mendengar argumen dari Gia dan dari Romadona bahwa Ridzi itu mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga pengalaman berorganisasi. Jadi saya setuju bahwa Ridzi yang akan menjadi BEM di himpunan ini dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ia miliki. Baik, musyawarah kali ini menghasilkan keputusan bahwa semua anggota organisasi ini setuju apabila Ridzi dijadikan ketua BEM selanjutnya. Saya harap dari musyawarah kali ini tidak ada yang bertentangan dengan keputusan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya minta Ridzi untuk menyampaikan kesan dan pesan setelah ia menjadi ketua BEM. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua telah memilih saya menjadi ketua BEM selanjutnya. Insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Ridzi. Semoga bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Amin. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.